Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang yang namanya gula. Nah, teman-teman tahu nggak kalau gula itu bisa bikin kecanduan? Iya, kecanduan seperti narkoba. Jadi kalau teman-teman belum tahu, banyak orang tuh yang ternyata kecanduan sama gula. Yuk kita bahas sedikit ya. Nah, gula itu bahan bakunya adalah dari tebu. Nah, dibentuk tuh menjadi gula kristal putih. Ini kita ngomongin tentang yang gula putih ya, karena ada gula merah dan gula-gula lainnya. Nah, kalori gula per 100 gram itu adalah 387 kalori. Jadi kalau kita makan gula per 100 gram itu kira-kira 7 sendok makan. Itu kalorinya ada 387. Nah, rasanya itu sangat manis. Karena memang ada beberapa gula yang rasanya itu kurang manis. Nah, teksturnya itu kasar dan kering. Dan jenis gula ini jenisnya adalah sukrosa. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kalau gula itu banyak jenisnya, gula itu ternyata tuh ada yang namanya sukrosa, fruktosa, terusan glukosa dan lain sebagainya. Dan gula putih ini adalah jenisnya sukrosa. Nah, kita ini ternyata tuh banyak sekali makan gula. Sehari-hari tuh banyak. Yang kita sadar itu adalah cuman yang kita tambahkan ke kopi, ke teh. Ya paling gitu-gitu aja. Jadi yang lainnya tuh nggak pernah kita hitung. Nah, dari mana aja sih kita konsumsi gula gitu ya? Nah, kalau yang gula ya udah jelas ya, kita tambahin ke kopi, kita tambahin ke teh, itu udah jelas kita bisa ngitung nih berapa sendok makannya. Tapi yang sering kita nggak sadar kalau kita lagi makan nasi gitu ya, makan nasi itu juga gulanya banyak. Misalnya kita lagi ke fast food, kita makan french fries, kita makan burger, itu juga gulanya banyak. Kayak french fries itu kan dari kentang itu kadar gulanya tinggi. Terusan dari burger itu rotinya ada gulanya, sausnya ada gulanya, roti itu di bumbunya ada gulanya. Terusan kalau kita makan nih, nonton di bioskop, kita makan popcorn, itu dari jagung, mengandung gula juga. Terusan popcornnya kita kasih karamel, tambah gula lagi. Terusan kalau kita makan snack gitu ya, snack yang kemasan gitu ya, mereknya macam-macam, itu ternyata juga mengandung gula banyak banget yang kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, kalau kita lihat snack-snack itu di belakangnya, itu udah ditulis tuh ingredientnya, komposisinya. Dan biasanya ditulis tuh gulanya itu dalam berbagai nama. Contohnya di sini ya, ini ada corn syrup gitu ya, sirup gula, terus ada fructose syrup, terus ada tulisan sugar juga. Nah, ada juga yang berupa tulisan glukosa dan lain sebagainya. Ada juga yang gula itu ditulis dalam rumus kimia. Jadi kita nggak tahu kalau kita tuh mengkonsumsi gula, padahal di dalam snack itu terdapat kadar gula yang banyak banget. Nah, balik lagi ke topik yang pertama. Emangnya gula bisa bikin kecanduan? Jawabannya adalah bisa. Dan kabarnya malah beberapa penelitian ya yang saya baca itu kadar kecanduan gula itu lebih parah daripada kecanduan narkoba. Kok bisa gitu ya? Siklusnya gimana? Nih, saya jelasin siklusnya. Ada 4 siklus dalam kecanduan gula. Pertama ya, ini yang paling kiri atas. Ketika kita makan gula, tubuh itu akan memproduksi hormon yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini membuat tubuh kita merasa gembira. Jadi kalau kita makan gula, kita tuh akan ngerasanya gembira. Beberapa orang menyebutnya sugar rush, gembira dan berenergi gitu ya. Nah, ketika gula masuk ke fase yang kedua, sebelah kanan atas, itu tubuh memproduksi hormon namanya insulin dari organ yang namanya pankreas. Jadi pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan level gula darah. Nah, setelah itu baru kita masuk yang ketiga, yang kanan bawah. Ketika insulin bekerja, gula itu nurun, langsung levelnya turun, dan tubuh itu kayak kangen sama gula. Karena tadi kan waktu gulanya masuk, kita kan merasa senang ya karena ada dopamin tadi. Nah, pas diturunin pakai insulin, kita ngerasa kangen sama gula. Dalam tanda kutip adalah kecanduan. Nah, baru masuk ke nomor 4. Nah, kecanduan dengan gula ini tidak seperti kecanduan narkoba yang kalau orang bilang namanya sakau ya menggigil yang aneh-aneh itu, enggak gitu. Jadi agak samar. Paling umum bentuknya adalah rasa lapar, rasa ingin ngemil terus, ingin minum yang manis-manis terus. Itulah bentuk kecanduan gula yang paling ringan. Nah, setelah itu kita baru tahu nih bahwa gula itu bisa bikin kecanduan. Lah, tapi pertanyaannya, kalau emang kecanduan gula kenapa? Emang kalau banyak gula di tubuh kita kenapa? Nah, jawabannya adalah merusak tubuh.
Nah, poinnya sebenarnya ada banyak, tapi saya singkat jadi cuman 12 aja. Yang pertama adalah gula itu kalau terlalu banyak, kita akan nambah berat badan ya. Kita tahu lah ya, orang kalau makan banyak gula itu pasti uh, gemuk gitu ya, susah kurus. Itu yang pertama, yang paling gampang kelihatan. Yang kedua adalah merusak otak. Maksudnya gimana? Otak itu kalau kita kasih gula terus, lama-lama otak itu fungsinya akan menurun. Jadi orang tuh gampang pelupa, terusan demensia. Pokoknya kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan otak lah, Alzheimer dan lain sebagainya juga dihubungkan juga dengan kelebihan gula. Itu nomor 2. Nah, ketiganya gimana? Ketiganya adalah insomnia atau susah tidur. Jadi kalau kita makan gula, kita kan energinya berlebih ya. Nah, ketika kita mau tidur, kita sebelum makan gula gitu ya, kita tuh akan kesusahan untuk tidur. Karena apa? Karena energinya masih banyak. Jadi kita maunya melek terus. Nah, keempat adalah merusak gigi ya. Ini udah tau lah. Dari zaman dulu kita dikasih tahu sama orang tua kita bahwa jangan makan permen nanti giginya sakit. Inilah yang paling umum yang kita tahu tentang gula. Nah, itu tadi yang 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima adalah merusak jantung. Prosesnya gimana? Nah, gula itu mengalir di dalam darah. Nah, gula itu kan sifatnya lengket ya. Nah, ketika nanti mengalir dalam darah di saluran pembuluh darah, apalagi yang di jantung ya, nanti dia akan menempel di dindingnya. Ketika dia menempel di dindingnya pembuluh darah dekat jantung, di daerah koroner gitu ya, nanti akan menyumbat aliran darah. Inilah yang mengakibatkan sakit jantung atau jantung koroner. Ya bisa serangan jantung, bisa meninggal. Nah, yang keenam adalah menyebabkan fatty liver atau hati berlemak. Jadi kalau kita makan gula, nah kelebihan gula yang tidak bisa dicerna oleh insulin tadi, tidak bisa dicerna oleh tubuh, akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini yang kita tahu umumnya kan disimpan dalam otot ya, makanya kita bisa jadi gemuk. Nah, tapi yang jarang orang tahu adalah ketika otot itu sudah tidak bisa menampung, lemak itu akan disimpan tubuh dalam hati dan menyelimuti hati. Jadi organ hati itu akan terselimuti oleh lemak. Itu yang dinamakan dengan fatty liver atau hati berlemak. Nah, nomor 7 apa? Nomor 7 adalah menyebabkan anxiety dan depresi. Anxiety itu kecemasan. Jadi kalau orang yang gampang cemas, orang yang gampang depresi, mungkin dirinya kebanyakan makan gula. Tapi orang yang cemas dan depresi biasanya malah sukanya konsumsi gula. Mereka suka ngemil. Makanya orang yang kalau cemas, orang yang depresi, mereka kan suka ngemil ya. Itulah salah satu lingkaran setan dari gula. Nah, yang ke-8 adalah gula itu menyebabkan kita menderita diabetes tipe 2. Nah, diabetes itu ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Nah, gula ini menyebabkan kita diabetes tipe 2. Yang ke-9, menyebabkan aggravated pain in the body. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sakit, penyakit kita akan lebih parah. Jadi kalau kita sakitnya harus biasa, harusnya biasa aja. Tapi kalau kita senang makan gula, yang harusnya sakit biasa, itu rasanya seperti sakitnya yang sudah parah. Jadi ini memperparah sakit. Kira-kira gitu gampang. Nah, nomor 10 apa? Nomor 10 adalah menurunkan sistem imun tubuh. Nah, kalau kita sering makan gula, imun tubuh kita akan menurun. Jadi capek dikit sakit, kena hujan dikit sakit, stres dikit sakit. Kenapa? Karena sistem imun kita rusak karena gula. Itu nomor 10. Nah, nomor 11 ini adalah gula itu bisa menyebabkan kanker. Nah, banyak penelitian bahwa gula itu bisa menyebabkan kanker atau meningkatkan resiko kanker. Dan beberapa penelitian menyatakan bahwa sel kanker itu senang banget makan gula. Jadi kalau kita makan gula, yang pertama kali makan gula itu bukan tubuh kita, tapi sel kankernya. Jadi itulah kenapa kalau orang makan gula dan orang kena kanker dan dia senang makan gula, kankernya nggak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Karena seperti kita tuh mupuk kankernya terus. Kita udah ngobat-ngobatin, tapi kita kasih pupuk lagi pakai gula. Itulah kenapa kanker susah disembuhin. Nah, yang 12 yang terakhir, gula itu menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Nah, inflamasi itu kan peradangan. Yang kita tahu kan peradangan itu kan kalau kepentok, kita nanti merah, nanti meradang. Itu yang kita tahu. Tapi yang banyak kita nggak tahu adalah peradangan itu banyak di dalam tubuh dan tidak terlihat gitu ya. Nah, yang kita rasakan apa? Nyeri-nyeri di sendi, orang rematik. Itulah peradangan dalam tubuh dikarenakan
gula. Nah, jadi kalau sudah tahu bahayanya gula, kita mesti ngapain? Ya paling gampang, hentikan konsumsi gula. Tapi kan nggak semudah itu ya. Di dunia modern ini kan kita hampir semua makanan itu mengandung gula. Kayaknya hampir nggak ada deh makanan yang nggak ada gula. Jadi kalau kita mau berhenti makan gula itu namanya keto diet. Tapi di sini saya nggak mau membahas tentang namanya keto diet. Saya mau membahas tentang ya udah kalau kita masih mengkonsumsi gula, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama ya adalah olahraga teratur. Ya olahraganya gampang, teraturnya yang susah. Nah, yang kedua adalah tidur yang proper itu apa ya? Cukup. Jadi tidurnya cukup waktunya dan kualitasnya juga harus bagus. Terusan ganti snack kita dengan snack yang bagus. Kalau bisa ganti dengan buah gitu ya, buah yang low sugar, yang rendah gula. Atau ganti dengan sayuran. Jadi kalau biasanya ngambil chips kentang, ganti aja ngambil bengkoang, ngambil timun dan lain sebagainya. Nah, kalau kita suka makan permen, ganti pakai permen yang mengandung gula stevia atau yang non sugar sama sekali, juga banyak sebetulnya kalau di pasaran. Nah, terus perbanyak makan protein. Jadi kalau protein kita banyak, biasanya kita akan cepat kenyang dan tidak menginginkan gula. Nah, terusan minum yang banyak. Jadi kalau kita lapar, jangan makan dulu, tapi minum dulu. Mau lapar lagi, minum lagi. Jadi ketika kita lapar sudah minum 2 gelas 3 gelas, kalau udah nggak kerasa lapar ya udah nggak usah dipaksain makan. Tapi kalau emang setelah minum 2 gelas 3 gelas masih lapar, berarti emang itu lapar beneran. Silahkan makan. Dan sebetulnya masih banyak lagi tips-tips yang bisa kita gunakan kalau kita sudah kecanduan gula atau mengurangi efek gula di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.